Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kajian di pagi hari ini kita akan membahas satu ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau dikenal namanya Muhammad ibn Idris Ma'ruf, seorang imam dunia, imam madhab. Sa'ala rajulun li Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, faqala ya Aba Abdillah ayyuma afdal li rajulin an yumakkana aw yubtala. Faqala Syafi'i rahimahullahu ta'ala la yumakkan hatta yubtala. Fa inna Allah ibtala Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadan salawatullah wa salamuhu alaihim ajmain. Falamma sabaru makkanahum fala yadhunnu ahadun an yukhallisa minal alam albattah. Ada seorang laki-laki mendatangi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian laki-laki ini bertanya, wahai Aba Abdillah, kunyah daripada Imam Syafi'i, mana yang lebih afdal bagi seseorang ketika meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yumakkan, untuk diberikan kedudukan yang mulia di dunia, au yubtala, ataukah minta diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan la yumakkana hatta yubtala. Tidak mungkin orang itu diberikan kedudukan mulia di dunia ini sampai dia diberikan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ujian kepada Nuh, memberikan ujian kepada Ibrahim, memberikan ujian kepada Musa dan Isa, termasuk juga memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujian yang banyak. Ketika mereka sabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kedudukan yang mulia di tengah-tengah manusia. Maka janganlah seseorang mengira terlepas daripada keperitan-keperitan hidup di dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa indahnya perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ini risalah kepada siapapun yang Allah sempitkan dadanya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ujian itu adalah sunnatullah. Ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal yang Allah telah gariskan kepada setiap hambanya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 30, wa inna kunna lamubtalin, bahwa setiap manusia itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat 2-nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan adanya kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalan. Bahkan Allah juga mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 142-nya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja sebelum Allah mengetahui siapa yang sungguh-sungguh di antara kalian, dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang sabar di antara kalian? Dan banyak ayat yang sejenis dengan ayat-ayat ini. Bahkan manusia seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah mengalami hal demikian. Sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 10, id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wa balagatil qulubul hanazir wa tadhunnuna billahi dhununa. Yaitu ketika mereka datang kepadamu, maksudnya musuh-musuhmu, dari atas dan dari bawah dirimu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu sesak sesesak-sesaknya sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Nabi SAW juga pernah mengalami sesaknya dada. Bayangkan mereka dikepung dari semua arah dalam perang Ahzab, sehingga mereka mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Sampai Allah bayangkan ketakutan mereka itu sampai menyesak ke tenggorokan. Bahkan sebagian mereka menyangka atau mempersangkakan Allah dengan prasangka-prasangka yang tidak baik, saking takutnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu bagaimana perkataan Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yumakkan hatta yubtala. Orang itu tidak mungkin diberikan kesenangan hidup, ketentraman hidup sampai diberikan ujian. Dari sini kita tahu bahwa hidup di dunia itu bukan berjalan sesuai dengan yang kita sukai. Hidup di dunia ini bukan berarti kita yang atur sesuai dengan kehendak kita. Tidak. Tetapi semua berjalan di atas takdir Allah yang sudah Allah gariskan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa ada ujian-ujian bagi manusia itu yang akan dilewati sepanjang hidupnya. Entah ujian dari keluarganya, entah ujian dari anak-anaknya, entah ujian dari tetangga dan kawan-kawannya, atau mungkin ujian kesehatan, ujian ekonomi, dan macam-macamlah ujian itu. Tentunya ujian itu juga ada yang baik dan ada yang buruk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim juga Allah mengatakan, Fakulna ya Adam, inna hadha aduun laka walizawjika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa.
Dan kami katakan, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh dan musuh pasangan. Maka jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari sorga, karena engkau kelak akan celaka. Dari sini ada istimbat hukum bahwa, atau ada istimbat faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa apabila kedua kaki kita bergeser dari sorga, artinya sudah tidak di sorga lagi, maka kehidupan kita akan berbeda dengan kehidupan yang ada di sorga. Kalau di sorga itu kan penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau sudah keluar dari sorga, sebagaimana Allah mengatakan fatashqa, maka kita akan banyak yang akan mencelakakan kita. Inilah kenapa ulama mengistilahkan dunia ini dengan istilah darul bala, tempat manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang namanya ujian ini ada yang bisa melewatinya, ada juga yang tidak bisa melewatinya, tergantung keimanan yang kita punyai. Tetapi terkadang ada orang yang bisa tenang hatinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat, dan dia tidak tenang ketika diberikan ujian. Atau sebaliknya, ketika diberikan ujian nikmat pula dia, tapi ketika diberikan nikmat tak tenang pula hidupnya. Jadi manusia itu kan berbeda-beda. Contoh Abu Ubaidah ibn Jarrah, seorang sahabat Nabi SAW. Ketika Amirul Mukminin radhiyallahu an datang dari kota Madinah ke Syam berkunjung melihat pasukan, salah satunya adalah panglima perangnya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Umar mampir di tempat tinggalnya. Rupanya tidak ada barang-barang berharga yang ada di tempat tinggal Abu Ubaidah ibn Jarrah, padahal dia sudah menaklukkan negeri adidaya terbesar kala itu, Persia. Otomatis banyak ghanimah, harta rampasan perang kan begitu. Tapi tidak didapati di tendanya barang-barang sedikit pun dari barang-barang berharga. Dari sini Umar radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan apa? Ghayyaratna dunya illa anta ya Abu Ubaidah. Semua kami terubahkan dengan dunia kecuali engkau. Kemudian ketika Umar radhiyallahu anhu pulang ke kota Madinah, maka Umar kemudian ngomong kepada ajudannya, bawakan uang ini sebanyak 400 dinar, bukan dirham ya, dinar. Ini banyak, karena dinar itu emas. 1 dinar itu 4 gram lebih. Berarti kalau 400 dinar itu kan berapa miliar kalau diuangkan itu. Kata Umar, serahkan uang ini kepada Abu Ubaidah. Maksudnya Umar kasihan karena hidupnya sederhana. Berangkatlah ajudannya ini menuju Syam. Ketika sampai di rumah Abu Ubaidah dan diletakkan uang itu, tiba-tiba dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sambil berteriak. Istrinya mendengar dan mengatakan, apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Kenapa kau istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan kalau ada orang meninggal. Jadi istrinya mengatakan, apakah Umar meninggal? Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, bahkan perkaranya lebih dahsyat dibandingkan meninggalnya Amirul Mukminin. Kemudian diperlihatkan uang sebanyak itu di hadapan istri. Ini musibah ini katanya. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, berikan sekian dinar kepada fulan, sekian dinar kepada si fulan, sekian dinar kepada si fulan. Akhirnya dalam 1 hari semua uang itu habis, kecuali tinggal 2 dinar. Dari 400 dinar itu tinggal 2 dinar. Maka kata Abu Ubaidah ibn Jarrah, ambillah yang 2 dinar ini. Ajudan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat apa yang dilakukan Abu Ubaidah ini. Kemudian pulang ke Madinah.
dan melaporkan bahwa uang itu sudah saya serahkan kepada Abu Ubaidah, tetapi uang itu juga habis karena oleh Abu Ubaidah dibagi-bagikan kepada fuqara dan masakin. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Allah masih menciptakan manusia seperti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi ada orang yang tidak tenang ketika diberikan nikmat, dan dia lebih suka ketika diberikan musibah, kan begitu, seperti Abu Ubaidah. Tapi kebanyakan manusia itu pasti lebih senang, lebih tenang ketika diberikan nikmat, dan akan susah ketika diberikan musibah. Itu umumnya manusia, termasuk kita, kan begitu. Kalau diberikan nikmat ya senang, kayaknya dunia itu milik berdua saja, ibu sama suami. Tapi ketika musibah itu datang, seolah-olah enggak kenal orang. Inilah yang kemudian Imam Syafi'i mengingatkan bahwa kehidupan, kemuliaan dalam kehidupan, kesenangan dalam kehidupan itu tidak mungkin diraih kecuali setelah melewati ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. La yumakkan hatta yubtala, kata Imam Syafi'i. Tidak mungkin orang itu diberikan kedudukan mulia kecuali setelah melewati ujian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat ujian itu, ibu, itu bisa saja datang dari syaitan. Jadi syaitan itu sengaja mengganggu kita supaya kita tidak tenang hidup kita. Diberikan berbagai macam was-was oleh syaitan itu. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Terkadang setan membisikkan di telinga kita, jangan berbuat baik kepada orang, nanti kau fakir, nanti kau miskin, nanti kau susah, ya. Kemudian diberikan was-was supaya kita melakukan kemungkaran, ataupun memang setan itu dikirim manusia dalam bentuk sihir, kemudian mengirim penyakit kepada orang sampai dia terduduk berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga dia hampir putus asa. Terkadang syaitan ini menjadi penyebabnya. Atau yang namanya ujian itu bukan hanya dari syaitan saja, terkadang dari dosa yang kita anggap remeh tapi di sisi Allah itu besar. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian sangka itu remeh, tapi di sisi Allah itu besar. Seperti contoh hadis Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulkilaha balan min sakhatillah yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat di luar dugaan dia. Dia terucap begitu saja. Dia tidak sadar kalau ucapan itu membuat Allah murka. Akhirnya Allah masukkan dan tenggelamkan dia ke dalam jahannam. Jadi ada ucapan-ucapan manusia dalam bentuk dosa dianggap biasa, tanpa terfikir, terlontar gitu saja. Tetapi rupanya di balik ucapan yang kita anggap biasa itu luar biasa di hadapan Allah, yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam jahannam. Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian sangka itu remeh, rupanya di hadapan Allah itu besar. Boleh jadi ujian itu karena mungkin dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita anggap remeh, rupanya tidak remeh di hadapan Allah. Itu yang membuat sesak dada manusia. Dosa lah yang sebenarnya yang sangat berperan selain daripada syaitan, yang menjadikan hati orang itu tidak tenang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa manusia tidak selamat dari ujian. Tidak satupun manusia, tidak kita, tidak para nabi. Bahkan nabi kita yang merupakan sayyidul anbiya wal mursalin saja pernah sesak dadanya. Dan itu digambarkan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu, kata Allah,
Sesungguhnya dirimu hai Muhammad sedang sempit dadanya. Sungguh aku tahu, kata Allah, sesungguhnya dirimu hai Muhammad sedang sempit dadamu terhadap apa yang mereka ucapkan terhadap dirimu. Jadi saking banyaknya orang yang memfitnah Nabi, membuli Nabi, mengejek Nabi, menuduh Nabi, mengatakan yang tidak-tidak terhadap Nabi, itu mempengaruhi hati Nabi itu, sehingga sesak dadanya. Karena memang ucapan manusia itu, sadar ataupun tidak, ada yang menyesakkan dada kita. Kita dapat kabar orang tua di kampung meninggal, langsung sempit dada kita kan, langsung tidak bisa apa-apa, lemes kita. Terkadang kita mendengar berita-berita seperti itu, kehilangan orang yang kita cintai, itu langsung menyesak tuh dada. Ataupun pamannya utang banyak kan, itu dapat kabar gembira, nih debt kolektor mau datang, apa nggak sesak dadanya kan begitu. Jadi berita-berita itu terkadang menyesakkan dada. Itulah yang dirasakan Nabi SAW. Berita-berita dari luar itu terkadang bisa menyempitkan dada. Itu yang dirasakan Rasul. Makanya Allah mengatakan, qad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu sesungguhnya hatimu hai Muhammad sedang sempit tuh, sedang sesak tuh terhadap apa yang mereka katakan terhadap dirimu. Dan tentu bukan hanya ucapan manusia saja yang membuat kita sesak. Ya, itu secara umum memang begitu kan Bu ya. Kalau ibu difitnah, dibuli, digibah, dijelek-jelekan, rasanya mau pindah saja. Dan itu pernah saya rasakan juga kan itu, ketika diuji oleh Allah itu rasanya Batam ini kecil, mau pindah saja ke luar Batam biar terselamatkan gitu ya. Tapi dimanapun kita berada, ujian itu sama saja. Bukan kita lari dari ujian, tapi bagaimana caranya menghadapi ujian sebenarnya. Dan itu bukan satu-satunya. Faktor ekonomi juga bisa menyesakkan dada, faktor kesehatan juga bisa menyesakkan dada. Apapun ujian itu terkadang bisa menyesakkan dada. Lah pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menenangkan dada itu? Inilah pembahasan kita di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lanjutan ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul, qad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami tahu sesungguhnya dirimu wahai Muhammad sedang sempit dadamu terhadap apa yang mereka katakan. Apa solusinya kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka perbanyaklah tasbih dan memuji Allah, dan jadilah hamba-hamba Allah yang terus senantiasa sujud kepada. Berarti di sini ada dua solusi. Pertama, tasbih dan tahmid. Perbanyak tasbih dan juga tahmid. Jadi kalau kita lagi sesak dada kita, bukan karena asma Bu ya, kalau asma minum obat ya. Maksudnya sempit dada ini karena ucapan orang, karena faktor-faktor ekonomi, kesehatan, anak, keluarga, pasangan, orang tua, tetangga ya, faktor-faktor yang lainnya yang menyempitkan dada kita. Maka Allah memberikan solusi, fasabbih bihamdi rabbik. Perbanyak tasbih dan tahmid. Karena dua kalimat ini adalah dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman Allah Azza wa Jal, dan bisa menghilangkan kesulitan. Apa kata Rasul? Kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi, tasbih dan tahmid, mensucikan Allah dan memuji Allah, subhanallahil azim. Ini yang pertama, perbanyak tasbih, atau dengan kata lain perbanyak zikir. Nanti saya sebutkan beberapa zikir yang bisa menenangkan hati.
Yang kedua, apa kata Allah? Wa kum minas sajidin. Perbanyak salat. Maksud sujud di sini maksudnya salat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada perkara yang sangat-sangat genting meliputi hati Rasul, seolah-olah tidak bisa keluar dari perkara itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengingat hatinya dengan Allah, fazi'a ila shalah, maka dia pun bersegera salat. Itu yang dilakukan Nabi. Itu yang dilakukan Nabi, segera salat. Karena hanya dengan salatlah terhubung tali kita dengan Allah. Dan kalau sudah terhubung tali kita dengan Allah, maka Allah pasti akan menghubungkan dengan kita. Setiap masalah itu datang dari Allah dan Allah pasti akan mengangkatnya. Dan salat itulah satu-satunya yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Makanya Allah mengatakan wakum minas sajidin. Contoh sederhana. Hadis yang pernah saya sampaikan di sini, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dalam Sunan. Jadi satu hari dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid dzata yaumin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam entah apa yang menggerakkan Rasul tiba-tiba melangkah dari rumah menuju masjid. Padahal itu bukan waktu salat. Di mana Rasul itu datang di waktu manusia sedang sibuk bekerja, di waktu duha. Kan waktu duha itu orang sibuk bekerja, yang di kantor, yang di pasar, yang di jalan. Pokoknya waktu-waktu duha, jam 8, 9, 10 itu kan waktu kerja orang. Jarang orang ada di masjid. Kecuali waktu libur hari Ahad kan itu. Itu pun jarang juga masjid, kecuali ada kajian. Kalau nggak ada kajian saya nggak yakin ibu datang kan. Karena ada kajian Ahad pagi saja datang ke sini. Kalau tidak ada, tidak mungkin juga. Nggak yakin ibu datang ke masjid Ahad pagi nggak ada kajian, mau nyapu masjid Nurul Hidayah itu saya nggak yakin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di luar waktu sholat datang pula ke masjid. Entah siapa yang menggerakkan Nabi. Pokoknya pengen ke masjid aja Nabi. Fa'idha rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Rupanya dalam masjid itu ada pula seorang sahabat Ansar namanya Abu Umamah. Sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri salat, zikir, doa gitu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam heran, kok waktu kerja orang di masjid? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah?" Ya Aba Umamah, kenapa kau duduk di masjid? Ini kan bukan waktu salat, waktu orang kerja. Apa kata Abu Umamah? Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Humumun lazimatni, pusing, stres ya, yang sedang meliputi diriku dan hutang-hutang yang melilit aku, kata Abu Umamah. Makanya aku datang ke masjid karena lagi stres. Apa kata Rasul? Ya Aba Umamah, afala uallimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka daina. Ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu satu doa yang kalau kau baca doa ini kupastikan stresmu hilang, hutangmu terlunasi. Maka saking senangnya Abu Umamah mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Orang kalau gue stres dapat solusi kan senang. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul ya Aba Umamah, idza asbahta wa idza amsaita. Rutinkan doa ini wahai Aba Umamah di pagi dan di petang hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Katakan ya Aba Umamah, ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari kekalutan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kepengecutan dan kebakhilan, dan dari dikuasai oleh hutang ataupun dikuasai manusia. 8 perkara diajarkan Rasul untuk berlindung. Maka ketika Abu Umamah mendawamkan doa ini setiap pagi dan petang, tidak perlu menunggu waktu lama, tiba-tiba Abu Umamah datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika aku mengamalkan doa itu, adhaballahu hammi wa ghammi wa qadha anni daini." Rupanya hilang stresku, hilang pula bingungku, dan Allah lunasi hutang-hutang. Syahidnya di sini apa? Ketika Abi Umamah mengalami kebingungan hidup, sesak dada, tidak tenang, stres, kemana Abu Umamah melangkah? Ke masjid. Ya. Itu solusinya, ke masjid. Kenapa? Karena masjid itu rumah zat yang paling kaya. Siapa? Allah. Baitullah, rumahnya Allah, itu masjid. Dan di rumah Allah itulah kita sedang melangkah ke rumah zat yang paling kaya dari seluruh makhluk yang kaya. Yang Allah katakan pada setiap sepertiga malam, "Man yas'aluni fa'utiya," siapa yang meminta aku kasih. "Man yad'uni fa'astajibalah," siapa yang berdoa aku kabulkan. "Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah," siapa yang minta ampun ku ampuni. "Wa kun minas sajidin," kalau ingin hilang kesempitan, kata Allah, jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa sujud. Ini solusi dari Allah untuk siapa? Untuk Nabi. Dan tentu walaupun ini solusi untuk Nabi, Al-Quran itu bukan karena sebab turunnya, tapi Quran itu karena umum lafadznya. Ya, memang perintahnya kepada Nabi, tapi umumnya kepada umatnya kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam pergi dari kaumnya, padahal belum diperintahkan pergi, karena Yunus sudah lama mendakwai kaumnya, Allah takdirkan kaumnya itu tidak kunjung dapat hidayah. Marah Nabi Yunus ini. Akhirnya ditinggalkan kaumnya begitu saja. Padahal Allah belum izinkan untuk meninggalkan kaumnya itu. Karena Yunus alaihi salatu wassalam sudah melanggar aturan Allah. Harusnya jangan meninggalkan kaumnya dan bersabar dengan kaumnya sampai mereka beriman. Tapi Yunus tidak sabar, akhirnya meninggalkan kaumnya. Maka saat dia berada di perahu, ketika meninggalkan kaumnya, datang pula ikan paus yang sangat besar, berputar-putar dan hampir-hampir menelan perahunya, sehingga orang-orang yang di perahu itu berpikir bahwa ikan ini akan mencelakakan kita semua dan menenggelamkan perahu ini. Berarti harus ada satu orang yang diberikan makan supaya dia tenang, supaya dia pergi, kasih makan satu orang, pergi nanti dia. Masalahnya ini, siapa yang mau dikorbankan dikasih makan ikan paus? Siapa? Tidak ada yang mau dikorbankan. Tapi kalau seandainya tidak dikorbankan satu dari orang-orang yang di atas perahu itu, bisa saja diterkam saat perahu-perahunya mati semua, dimakan semuanya. Akhirnya sepakat orang yang di perahu itu, bagaimana kalau kita undi saja? Siapa yang masuk dalam undian namanya, dialah yang kita umpankan untuk ikan itu. Sepakat, akhirnya sepakat. Ketika terjadi undian dalam perahu itu, rupanya yang keluar namanya adalah Yunus ibn Matta. Lah, ada orang-orang perahu itu melihat bahwa Yunus ini zahirnya nampak orang saleh. Kayaknya janganlah, dia nampaknya orang saleh, yang lain saja. Ya, kalau bisa yang tukang mabuk aja lah, yang narkoba aja, buat apa hidup itu?
Cemplungkan saja orang kayak gitu. Akhirnya diundi lagi. Rupanya Yunus ibn Matta lagi sampai 3 kali. Baru Nabi Yunus tersadar apa yang dia perbuat. Memang ini adalah ujian dari Allah, bukan untuk para penumpang perahu tapi untuk dirinya, diutus ikan. Makanya akhirnya Yunus itulah yang kemudian menyerahkan diri untuk menjadi umpan ikan hiu itu, ikan paus itu. Akhirnya semata-mata dia nyemplung dari atas perahu saja, rupanya ikan itu sudah menyambarnya. Tapi ikan itu utusan Allah. Dan Allah berkata kepada ikan, jangan kau kunyah dia, telan saja. Sebab kalau dikunyah mati nanti. Ya, ditelan saja. Tapi walaupun ditelan, siapapun yang dimakan ikan itu pasti mati kan. Contoh ibu ambil ikan koi yang masih hidup tuh, ibu telan, jangan dikunyah. Kira-kira keluar hidup lagi enggak? Enggak mungkin lagi kan. Pasti mati kan. Enggak mungkin keluar hidup, masuk hidup, keluar hidup, itu pasti mati. Karena banyak proses dalam perut itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Yunus ini ketika ditelan ikan itu, subhanallah, kita sudah bisa bayangkan orang di perut ikan itu bercampur baur dengan macam-macam dalam satu perut ikan itu. Dari mana Yunus, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia menghirup udara, oksigen dan begitu seterusnya. Sudah kita bayangkan, tidak mungkin selamat orang diterkam ikan itu. Pasti matilah di perut ikan itu. Makanya digambarkan Yunus itu mengalami 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan tengah malam. Secara logika dia harus mati. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak buat Yunus itu meninggal dunia? Dan apa penyebabnya? Rupanya dalam kondisi Yunus alaihi salatu wassalam seperti itu. Coba ibu bayangkan kalau ibu di posisi Nabi Yunus, berada dalam perut ikan itu, tentu kita akan putus asa. Jangan lagi ditelan ikan, berada di perut ikan, bu. Ibu berada di rumah 3 bulan suami nggak ngasih makan. Apa nggak stres? Ibu harus nyari sana sini, yang biasa dikasih uang bulanan 10 juta, ini 1 sen pun tak dikasih. Apa nggak sesak dadanya? Padahal dalam rumah tuh. Kita bisa sesak dadanya dalam rumah kan? Mungkin dengar berita tadi, mungkin orang tuanya meninggal, anaknya kelanggar, ketabrak atau apalah gitu. Kita masih dalam rumah, belum di perut ikan tuh. Sesak kita dibuatnya. Apalagi di perut ikan gitu. Tapi Nabi Yunus mencontohkan kepada kita bagaimana keluar dari kesesakan dada itu. Dengan cara apa? Nabi Yunus hubungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah dan terus beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu terus yang dibaca Yunus di perut ikan itu. Dia lupakan keperitan hidup di perut ikan itu, dia tambatkan hatinya kepada Allah dengan cara tauhid dan mengakui dosa-dosanya dan beristighfar dan terus berzikir. Falaula, kata Allah Subhanahu wa taala, falaula minal musabbihin la labisa fi batnil huti ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan termasuk hamba Allah yang terus bertasbih, tentu dia akan menetap di perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Tapi ketika dia terus bertauhid, berzikir, berdoa, mengakui dosa-dosanya, akhirnya dilepehkan kembali oleh ikan itu dan Yunus berhasil selamat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran dari kisah ini. Kalau hati kita ingin lapang ya dari kesempitan seperti Nabi Yunus ini, maka lihat apa yang diperbuat Yunus. Dan ini pelajaran bagi kita. Jangan pikirkan keperitan hidupnya, jangan pikirkan susahnya hidup, tetapi hubungkan hati kita dengan Allah, tauhidkan Allah, dan senantiasa mengakui dosa-dosa kita, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga semuanya bisa dijalani dengan tenang ya. Walaupun ini hanya teori kan, kalau sudah dapat musibah itu ya siapa saya pun sesak dada kan begitu ya.
Tapi kalau kita, apa salahnya mencoba apa yang dilakukan Nabi Yunus ini? Jadi kalau ibu lagi sulit, lagi susah, keperitan hidup, coba perbanyak doanya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kata Rasul tidaklah berdoa dengan doanya Dhinnun, maksudnya Yunus ibn Matta, kecuali semua permintaannya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bila mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba 'abdan hammun wala haznun," tidaklah seorang hamba yang ditimpa kegelisahan hidup ataupun kesedihan hidup. Namanya galau itu, Bu, itu kan dikarenakan 3 perkara. Perkara yang sudah lalu dipikirkan jadi sedih. Perkara yang akan datang belum terjadi sudah mikir stres. Perkara yang sedang berlangsung karena tidak dapat jalan keluar akhirnya jadi bingung. Itulah manusia. Sedih, stres, bingung. Ya. Sedih karena perkara lampau, mikirin utang. Sedih itu ya. Mikirin dulu pernah sukses, mikirin dulu mungkin yang suaminya meninggal, mikirin masih ingat kepada suaminya, masih ingat kepada usahanya, masih ingat kepada nikmat yang Allah berikan. Sekarang sudah nggak ada. Lihat pejabat-pejabat tuh yang sudah pensiun itu. Kesian saya kasih. Kadang-kadang ada sebagian mereka itu yang nggak terima, belum apa istilahnya, move on istilahnya. Masih teringat jabatannya aja tuh. Padahal sudah pensiun 5 tahun tuh, masih kayak dia pejabat aja tuh. Ada orang kayak gitu. Bahkan saya kenal orang kaya, kaya boleh dikata kaya lah. Rumahnya di Batam ini itu ada di rumah-rumah yang saya anggap elit, kayak Sukajadi. Ya, di tempat-tempat tuh dia punya tuh rumah. Dan mobilnya juga kurang dari ada 6 tuh. Mobil-mobil bagus semua, bukan mobil saya, tidak. Itu mobil mahal miliaran. Sekali kemarin kena corona, akhirnya apa? Jungkir balik usahanya. Kapalnya dijual, usahanya terlungkup. Ya. Akhirnya setelah lewat corona belum juga pulih ekonominya. Padahal rumahnya masih ada, mobil masih ada. Ya, cuman usahanya terlungkup saja, belum bangun. Tapi kalau saya duduk dengan dia cerita itu, Bu, itu ngeluhnya lebih orang yang hidup di Ruli, Bu. Orang hidup di Ruli aja nggak pernah ngeluh kayak dia, nggak. Tapi dia bisa mengeluh kayak orang miskin, semiskin-miskinnya. Pada rumah dia masih ada, mobil dia masih ada, uang pun masih miliaran. Cuman mungkin tidak seperti sebelum corona gitu saja. Yang dia hidup poya-poya banyak duitnya. Pokoknya kayak jatuh dari genteng tuh. Ngeluhnya tuh luar biasa sampai saya istighfar. Masya Allah ya. Ada orang kayak gini ya. Orang kaya tapi kalau ngeluh seperti orang paling miskin. Kenapa? Ya itu tadi, karena orang belum bisa menerima gitu ya. Makanya pentingnya seseorang itu ketika ditimpa musibah itu bukan hanya redha, bukan hanya ikhlas, tapi lebih daripada itu iringi dengan syukur. Syukur akan nikmat yang masih sisa, jangan terpikir akan nikmat yang sudah berlalu. Kalau nikmat yang sudah berlalu, sudahlah berlalu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan lain kan begitu. Tapi nikmat yang masih ada ini harusnya dipandang gitu. Itu yang kadang-kadang manusia lupa gitu. Seperti yang dikatakan Urwah ibn Zubair saat kakinya diputuskan satu, dia masih mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah walaupun dalam kondisi apapun. Ya Urwah, itu lihat kakimu potong satu, patah satu, diamputasi. Alhamdulillah, Allah kan masih kasih 4 anggota badan, 2 tangan, 2 kaki. Kalau satu hilang ya masih ada 3 lah katanya. Itu yang belum kita mampu mengucapkan kalimat itu. Di waktu yang sama dia katakan, "Hei Urwah, anakmu lah meninggal." Itu baru dipotong kakinya, tiba-tiba ada kabar anaknya meninggal. Urwah masih mengatakan alhamdulillah.
Kenapa kau ucapkan alhamdulillah? Iya, anakku kan 7. Kalau mati 1 kan masih 6 katanya. Lah itu kadang-kadang kita masih belum bisa melihat nikmat yang masih ada, masih dipikir nikmat yang hilang. Ya sedih teruslah, sesak terus akhirnya kan. Memikirkan hal-hal yang sudah melampaui ini jadi sesak dadanya. Atau memikirkan hal yang belum terjadi loh, sudah stres duluan. Cemana anak saya nanti? Cemana kehidupan saya nanti? Mana ini itu? Wah, sudah menghayalnya enggak tuh kadang-kadang. Padahal belum terjadi dan belum bisa diprediksi. 1 jam setelah ngaji dari sini kita tidak tahu apa yang terjadi. Ibu pulang ini apa yang terjadi kan tidak tahu. Nggak ada yang tahu 1 jam sampai ke 1 hari. Apalagi 1 tahun, apalagi beberapa tahun ke depan, siapa yang tahu? Pulang dari pengajian ini saja kita tidak tahu apa yang berlaku. Makanya terkadang hal-hal yang akan terjadi itu jangan dipikirkan, serahkanlah kepada takdir. Ataupun yang membuat orang bingung itu ya perkara-perkara yang sedang dihadapi. Terkadang adalah masalah yang ruwet seperti benang kusut itu tidak tahu dari mana harus ditarik itu. Ya. Lah itulah yang membuat terkadang sesak-sesak dada itu seperti itu. Akhirnya jadi asma pula kan. Gara-gara masalah-masalah seperti ini, sesak dadanya. Makanya kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah seorang hamba gelisah ataupun sedih. Kemudian dia berkata, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsa aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'u hazni wa dhihabu hammi. Ya Allah, sungguh aku ini adalah hambamu, anak dari hambamu, anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Ketentuanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu adil terhadap aku. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang merupakan milikmu. Nama yang kau lekatkan sendiri untuk menemani dirimu. Atau engkau ajarkan kepada seseorang di antara hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu kegaibanmu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan pelenyap keresahanku. Ketika membaca doa ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang membaca doa ini, apa yang terjadi? Illa adhaballahu hammahu wa haznahu wa abdalahu makanahu faraha. Kecuali Allah pasti akan menghilangkan kegelisahan, kesedihan, dan menggantikan setiap keperitan menjadi sebuah kelapangan. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibn Hibban dan Imam Ahmad. Lihat, di sini juga ada pelajaran. Ada isyarat bahwa yang bisa menenangkan hati itu apa? Al-Quran. Karena di sini lafadznya apa? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hazni wa dhihabu hammi. Apa di sini Allah katakan agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan pelenyap keresahanku. Maka kalau lagi sedih, stres, bingung, ambil Quran, baca. Itu maksudnya. Karena Quran ini salah satu yang bisa menenangkan. Karena ada orang yang lagi stres itu apa? Yang didengar instrumen-instrumen lagu sedih pula, makin sedih. Aneh bu, saya lihat orang itu ada dengar lagu dangdut bisa nangis bu. Rupanya lirik lagunya itu memang sesuai dengan kehidupan dia. Mungkin lagi patah hati, lagunya pula lagu patah hati, makin sedih lah kan itu. Ada orang gara-gara dengar lagu lo bisa sedih, tapi ketika dengar Quran tak sedih pula dia. Itu yang boleh jadi hatinya sudah keras tuh. Nah, yang kayak gini tuh hatinya keras tuh.
mendengar Quran tidak lembut, mendengar musik pula lembutnya kan. Berarti ada setan tuh di dada hati dia. Baik, kemudian juga yang bisa menenangkan hati itu sebenarnya adalah tauhid. Kalau orang kencang tauhidnya, itu pasti akan melonggarkan hati. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhaiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dilapangkan dadanya untuk petunjuk itu. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah sesatkan dia, niscaya Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada surah Al-An'am 125 ini, apa kata dia? Dalam kitabnya Zadul Madiyah mengatakan, min asbabi syarhis suduri yang bagi lil muslimi as-sa'yu fi tahsiliha. Beliau mengatakan at-tauhid wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Beliau mengatakan di antara sebab lapangnya dada yang harus dilakukan atau sepatutnya seorang muslim berusaha untuk mendapatkannya adalah tauhid, dan itu disesuaikan dengan kesempurnaannya, kekuatannya, maka disitulah letak Allah akan lapangkan dadanya. Karena ayat afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri minallah, maka siapakah yang Allah lapangkan dadanya masuk ke dalam Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah katakan faman yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, barang siapa yang menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Beliau mengatakan yang dimaksud an yahdiyahu, hidayah di sini adalah hidayatut tauhid. Maksudnya hidayah tauhid. Kalau orang sudah masuk Islam, kemudian Allah masukkan hidayah tauhid kepada kita, maka tauhid itulah yang bisa melapangkan dada. Seperti apa contohnya? Seperti tawakal yang kuat. Orang kalau tawakal yang kuat kepada Allah, tidak akan sedih hidupnya. Orang umpamanya ekonomi kurang, tapi dia tawakal kepada Allah. Tak mungkin Allah enggak ngasih makan, enggak mungkin Allah kasih kelaparan. Bukankah setiap manusia itu rizkinya sudah ditentukan? Dan bukankah setiap orang yang mati itu tidak mungkin mati kecuali disempurnakan rizkinya? Tawakal kuat, tenang dia ya. Ataupun redho yang kuat dengan Allah dalam bentuk qanaah. Itu bentuk tauhid qanaah itu. Artinya redho dengan pemberian. Karena ada orang itu yang disakitkan oleh Allah, sengaja tidak disehatkan, sebab kalau sehat dia rusak. Atau ada orang yang sengaja disehatkan, tidak disakit-sakitkan, sebab kalau dia sakit dia kurang ajar. Atau ada orang-orang yang diberikan kekayaan, sengaja tidak dimiskinkan, sebab kalau dia miskin bisa kufur. Atau orang sengaja difakirkan dan tidak dikaya-kayakan, sebab kalau dia kaya melampaui batas dia. Jadi semua itu ada hikmah sebenarnya. Lah itu kembali kepada qanaah tadi, redha, kekuatan tauhid dengan cara redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak alhamdulillah semua ada hikmah di dalamnya. Ataupun dengan harapan yang kuat, raja, takut yang kuat hanya kepada Allah saja. Kemudian kepercayaan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya, selama hambanya tidak menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga. Dan yang terakhir, tentu
Ini yang paling urgent, ya, beriman dengan takdir. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir kaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa kepada diri kalian, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap hamba yang sombong dan membanggakan diri. Jadi orang kalau berjalan dengan takdir, kalau seandainya Allah menimpakan takdir yang buruk kepada kita, sakit, kekurangan ekonomi, toh semua sudah dicatat kok. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yang hari ini, bulan ini, tahun ini memang Allah sengaja bangkrutkan. Bukan kita yang berkehendak, memang sudah dicatat seperti itu dan semua ada hikmahnya. Sehingga kita tidak terlalu sedih, semua sudah dicatat. Kalaupun kemudian tahun ini kita diberikan nikmat yang banyak, tidak terlalu sombong, tidak terlalu bangga diri sehingga menyombongkan di hadapan manusia. Toh rizki ini juga sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa tahun ini saya harus dapat rizki dari Allah kan. Orang kalau sudah berjalan dengan takdir, dia tidak mungkin membanggakan dirinya dan tidak mungkin menghinakan dirinya. Termasuk juga mengingat kematian. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Aksiru dzikra hadhimil ladzatil maut fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dzikhin minal aishi illa wassa'ahu alaihi wala dzakarahu fi si'atin illa dhayyaqaha alaihi. Kata Rasul, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan yaitu kematian. Karena kematian itu, kata Rasul, jika diingat oleh orang yang sedang dalam kondisi susah, maka akan bisa melapangkannya. Tetapi kalau diingat oleh orang-orang yang sedang lapang, maka akan menyempitkannya. Apa maksudnya? Orang kalau ingat mati, kalau kita lagi susah ingat mati, lapang dada kita. Tapi kalau ibu lagi senang ingat mati, susah pula hati kita. Kok bisa? Maksudnya apa dalam hadis ini? Kata para ulama, orang kalau lagi stres, sedih, ingat dengan kematian, Allah lapangkan maksudnya di sini. Fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dzikin minal aishi illa wasahu. Ai maksudnya adalah wa dzalika litarwihin nafsi warridha bil qalil wa bitadhkiri si'ati rahmatillahi wa fadli ba'dal mauti liman ittaqahu wa ata. Orang kalau beriman, beriman dan bertakwa, kemudian lagi sulit, kemudian ingat mati, dia akan lapang. Kenapa? Karena dia akan berpikir sekaya apapun manusia itu pasti ditinggalkan kekayaannya kan. Setinggi apapun jabatan itu pasti akan turun dengan kematian. Semua tidak ada yang kekal, semua fana, sehingga lapang dadanya. Ataupun kalau dia yang beriman dan bertakwa dengan mengingat kematian, toh masih ada kehidupan setelah kematian yang jauh lebih indah dibandingkan dunia. Lapang dia dadanya. Tidak apa-apa lah di dunia seperti ini, tapi jangan pula sudah susah di dunia masuklah neraka. Tenang, ada surga di sana. Lapang dada kita kan, gitu maksudnya. Dan ketika kita lagi di atas kesuksesan nih, di atas harta, di atas kesenangan, tiba-tiba disuruh mengingat kematian, lah sempitlah dada itu. Karena apa? Karena akan ditinggalkan. Sudah lelah letihlah saya ini mencari dunia, tiba-tiba kemudian dunia pula meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Semana nanti? Sempit dadanya orang kaya kalau sudah mengingat mati itu.
Makanya kalau ada orang mengingatkan kematian orang kaya, janganlah cerita mati, kita masih hidup, nanti aja kalau mati kita cerita mati gitu. Ada orang kayak gitu, ya. Karena orang-orang seperti itu biasanya takut mati kecuali orang-orang kaya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.